Oke, selamat datang kembali di kelas virtual. Kali ini kita akan membahas sistem operasi, penjadwalan, mengenai algoritma short remaining time first. Jadi ketika ada banyak proses datang, dia akan melihat mana proses yang waktu penyelesaiannya lebih dikit, itu menjadi prioritas. Nah, di web sini sudah ada code-nya. Kemudian bisa langsung dicoba, dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Jadi misalkan di sini ada proses ya, silakan kalau ingin mempelajari, ini open source juga, saya ambil dari situs ini dibuat oleh Subhasing, kemudian saya modifikasi beberapa keterangan. Oke, di penjadwalan short remaining, jadi yang paling pendek, itu kita kasih data misalkan 6, 8, 7, 3 ya prosesnya. Ini nilai urutan waktunya. Kemudian didapatkan proses burst time, waiting time, dan turnaround time. Kalau kita jalankan, ini kita dapat. Nah, gimana prosesnya? Di sini kita lihat dari code-nya n-nya sama dengan 4 dan jumlah prosesnya ada 4 dengan nilai burst time 6, 8, 7, 3 ya. Oke, kita coba buat secara manualnya. Jadi di sini algoritma remaining time first 6, 8, 7, 3. Waktu kedatangan, menit pertama atau detik pertama, detik kedua, 3, 4. Saat detik pertama masuk 1, dia akan mengecek ini dengan quantum time-nya 4 ya. Jadi setiap 4, kita anggap setiap 4 detik itu akan pergantian proses. Masuk menit pertama 1, dia akan cek ada 4 proses, 6, 8, 7, 3. Dia cek manakah waktu yang paling sedikit, bukan 6, tetapi 3. Maka P4, yang walaupun waktu kedatangannya dia kebetulan 4 juga di sini ya, waktu kedatangannya 4, tapi di menit pertama ini dia akan ngecek waktu keseluruhan semua proses, sehingga P4 masuk. P4, 1, 2, 3. Dia 3 proses ya, burst time-nya 3. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ketika dia datang buru-buru di awal, hanya saja burst time-nya ternyata lebih tinggi. Nah, dia menjadi telat. Nah, ketika dia terlambat datang, ternyata waktunya lebih sedikit, dia yang diprioritas. Nah, itu salah satu isunya ya. Kemudian ketika P4 selesai, ini belum habis waktu kuantumnya, kemudian akan dicek lagi manakah yang paling sedikit lagi. Ini sudah solve ya, maka kita masuk otomatis yang ke-6. Jadi P1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini waktu diproses, kemudian ini sudah selesai. Waktu kedua, dicek lagi. P1 kan kurang 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1 ya. Jadi berarti P1 tinggal 1, P2 8, P3 7. Mana yang lebih sedikit, masuk P1. Nah, P4 selesai, P1 selesai, 8 dan 7 baru proses. Nah, karena sudah selesai, nggak mungkin ditunggu baru masuk ke sini ya. Jadi dia langsung masuk dan lihat yang paling sedikit waktunya. Jadi dia tidak melihat arrival time-nya, jadinya adalah P3. Jadi P3 masuk. 2, 3. Nah, waktu yang N yang kedua,
Dilihat lagi, P3 baru 3 kan, tinggal 4. 4 dengan 8, maka P3 yang diselesaikan. Karena 4 dengan 8, besar 8. Berarti ini kita butuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Ya sudah, P8 sisanya. P2 maksudnya. Nah, itu proses dari algoritma sort remaining first ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini code-nya ya. Oh iya. Kita lihat, artinya di sini sort remaining first, waktu pendek yang menjadi sebuah prioritas. Jadi kalau bukan urgent ya, kalau urgent sepertinya harus ada variabel satu lagi. Nah, di sini adalah waktu pendek, sehingga proses-proses yang lain waktu pendek diselesaikan lebih dahulu, jadi waktu yang lama akan ngantri lebih belakangan, jadinya seperti itu. Nah, kita lihat turn time-nya 6 untuk P. Kita lihat yang ini dulu ya, P4 waktunya adalah 3 ya. 1, 2, 3 kan. Kemudian P1, oke. Ini kan 8, P1 9. Kemudian P3 ini 16. P3 16. Salah. Kemudian P2 ini 8, 8, 16, 24. Jadi P2 24. Dan weightingnya 9 dikurang 6. Sama dengan 3. 24 dikurang 8. 16. 16 dikurang 7. 9 ya. 9 dan 3 dikurang 3, 0. Jadi seperti itu. Di program ini belum ketemu ya. Jadi benar nggak ya? 3, 9, 16, 24, 9, 16. Nah, ini ada perbedaan di sini nih. Untuk mencarinya belum ketemu, jadi ya mungkin Anda bisa perbaiki untuk code-nya. Jadi kalau nanti yang ngambil mata kuliah sistem operasi, artinya akan ada perbedaan dengan code ya, secara manual ini. Jadi perbedaan di proses ketiga. Kemudian nanti videonya akan di-upload di sini. Dan yang melihat dari YouTube, Anda tinggal akses code-nya di ini. Oke. Nanti situ ada code algoritma sort remaining time first. Oke, ini sudah. Next-nya kita akan membahas tentang versi 6. Jadi ini untuk yang Anda konsen ke jaringan komputer ya. Algoritma prioritas scheduling ini nanti diupdate. Nah, ini nanti untuk algoritma sort 6 time first. Itu aja. Terima kasih.